Padang bulan, padangnya apa? Bukan Muji Rasulullah itu, bukan. Bukan apa mana? Habib Rizik gurune NU. Wah, bohong itu. Apa mana kulo nganggo celana batik kurang Islam. Yang Islam itu pakai gamis. Padahal bodoh orang ente bodoh padahal. Atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini namanya Maulid Nabi namanya ini. Betul usah nggawa bendera ini betul usah. Habib Rizik guru NU. Habib Rizik idola NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, nama ba'du. Saudaraku, pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Kita ketahui bersama ya, telah kita ketahui bersama nyanyian Habib Rizik Guruni NU yang dilantunkan oleh seorang penyanyi yang agak menjengkelkan ya bagi warga NU, bagi kita yang mencintai Gus Dur ya, yang mencintai ulama-ulama NU. Kalau dikatakan seorang Habib Rizik adalah guruni NU, ini sangat menyakiti perasaan warga NU ya, kecuali warga NU yang tidak jelas NU-nya itu ya, NU yang mengandung mambu FPI ya, pasti ya akan senang. Namun bagi kita yang NU asli yang mencintai Gus Dur, tidak akan rela jika dikatakan Rizik adalah guruni NU. Mungkin yang paling pas adalah Rizik sebagai musuh NU itu lebih pas ya, lebih pas dengan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ya. Kita ketahui bersama bagaimana Rizik menghina Gus Dur dengan buta mata, buta hati. Itu sangat menyakiti warga NU ya, terang. Dan Habib ini memang kita belum tahu apakah sudah minta maaf atau belum atas kesalahannya ini. Ya sebetulnya manusia itu salah, tempatnya salah dan dosa. Namun sebaik-baik manusia adalah yang mau bertaubat ketika bersalah. Dan di sini kita belum pernah mendengar atau melihat ya video-video tentang Habib Syekh yang menyatakan minta maaf mengenai nyanyian Habib Syekh ini, yang seharusnya beliau minta maaf ya, minta maaf kepada warga NU telah mengatakan Habib Rizik guruni NU, karena tidak kita lihat bagaimana ceramah-ceramahnya mencerminkan kiai-kiai NU ya, cara-cara ulama-ulama NU berdakwah dan lain sebagainya. Beliau lebih mencerminkan kiai atau tokoh kelompok radikalis yang kita lihat selama ini gitu. Oke saudaraku sekalian, dan termasuk yang kiai yang berani, yaitu Kiai Said Agil Sirot ya, termasuk kiai yang berani ketika ceramah menyinggung kelompok ini, termasuk menyinggung Habib Syekh ini ya, yang ketika acara-acaranya hanya ya tidak lebih atau tidak lebih dari seorang penyanyi biasa ya, yang mengatasnamakan sholawat dan sorbanan gitu ya. Sangat jelas, sangat tegas apa yang ceramah Kiai Said Agil Sirot ini. Dan ini layak kalau Kiai Said Agil Sirot ini disebut sebagai ulama kiainya, gurunya NU, ini baru pas gitu ya. Yang kita ketahui Kiai Said Agil Sirot ini selama ini selalu dihina oleh kelompok mereka sendiri. Dan tidak hanya Kiai Said, dan tokoh-tokoh NU, Kiai NU itu banyak sekali tidak lepas dari hujatan-hujatan mereka ya, kelompok-kelompok Rizik ini. Oke sahabatku sekalian, tidak perlu berlama-lama, mari kita kali ini menyimak
ceramah Kiai Haji Said Agil Sirot, ya. Mari kita simak bersama-sama sampai selesai agar kita tidak mudah gagal paham. Oke, sahabat sekalian, mari kita simak bersama-sama. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka sahibul haq, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq adalah satu orang, yaitu Nabi. Kebenaran dipegang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah wafat meninggalkan dua hal. Satu yang dinamakan sunnahnya. Apa namanya? Sunnahnya Rasulullah ada tiga. Perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Ini ngaji rada serius sih. Kalau ngaji cuma lelucon, undang calon kemauan. Yang kedua, perilakunya. Caranya sholat, caranya wudhu, caranya mimpin masyarakat, caranya menyambut tamu, caranya nilai wong sakit, nilai wong meninggal dunia, caranya kalau mengungkapkan kegembiraan, caranya kalau beliau lagi sedih, lagi senang, lagi sedih, lagi susah, lagi marah, semua sunnatul Rasul dinamakan sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, ini yang banyak orang nggak tahu. Yang banyak orang nggak tahu, terutama Wahabi nggak tahu. Wonten Wahabi wonten ini. MTA paling ya, wonten MTA ya. Sing lakoni atau sing mengucapkan, yang mengatakan orang lain, bukan Rasulullah. Sing lakoni orang lain, bukan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah taqririyah. Sunnah apa? Jadi sunnah Nabi itu ada tiga. Perkataannya namanya, perilakunya namanya, sing lakoni wong liyan namanya taqririyah. Contohnya, sahabat Bilal wudu. Setelah wudu, karena sholatnya masih lama, sholat 2 rakaat, malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Malah tanya ke Rasulullah, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar, benar Bilal, benar. Maka kalau kita wudu, sholat duhurnya masih adoh, sholat adanya masih jauh, kita sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat apa? Ba'diyah wudu. Sing lakoni pertama bukan Rasulullah, yaitu Sayyidina Bilal, tapi dibenarkan. Paham betul? Ada lagi contoh yang penting, memuji-muji Rasulullah, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta disanjung, tidak pernah bayar wartawan LSM radio agar menyanjung. Biasanya calon DPR itu biasanya ya. Calon bupati barang. Berapa saja dibayar asal namanya baik. Rasulullah tidak pernah minta disanjung. Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah, menjadi sunnah taqririyah. Suatu hari Nabi baru selesai sholat subuh, jamaah masih kumpul, baru selesai sholat subuh. Ada orang datang penyair, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, biasanya solikin. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Innar rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum fi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abdalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'tanu illa fi nuhurimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Ini namanya muji Rasul ini. Namanya apa? Muji Rasul. Agar padang bulan, padangnya apa? Bukan muji Rasul itu, bukan. Bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi muji Rasulullah itu. Kalau padang bulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasulullah, muji Rasulullah. Muji baca dulu. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat.
sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, tidak pernah ada rasa takut, tapi berhati mulia, berakhlak mulia, tidak sombong. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur. Itu sahabat Nabi Muhammad. Walhasil Rasulullah dipuji, tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Beliau lagi pakai selimut spray, lurin, regana orang saya ya. Made in China. Spray kasih dulu. Lagi pakai itu, diberikan kepada Ka'ab. Ini Ka'ab, saya terima kasih mendengarkan pujian kamu, sangat indah syairnya. Ini kenang-kenangan dari saya. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya namanya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak. Batoinuha selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis apa namanya? Kalau jenengan buatan percaya, ayo pergi dengan saya. Ini fakta ini. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Beda dengan ayat Quran. Ayat tentang dengan ayat, hadis tentang dengan hadis. Ini enggak fakta sejarah. Kalau enggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Ayo ke Turki dengan saya, 3 tugu dewe. Percaya mboten? Pulau seping sekawan kok ngalir. Ada rambutnya, sisa rambutnya, ada mangkok bekas wadah air minum, ada sandal Rasulullah wonten. Di Turki sana, sudah 4 kali saya lihat. Artinya apa? Ini fakta sejarah bahwa memuji-muji Rasulullah dibenarkan. Maka mengadakan Maulid Nabi, membaca Barzanji, membaca Deba, membaca Simtud Durar atau Burdah sunnah takririyah, bukan bid'ah. Si ngomong bid'ah itu biasanya pesantren kilat 2 minggu. Tahu-tahu jenggotnya dowo. Serwale cingkrang. Masya Allah, paling Islam dewe lah, sebenarnya kurang Islam. Pokoknya kalau nggak bawa celana batik kurang Islam. Yang Islam itu pakai gamis. Padahal bodoh orang TNT bodoh padahal. Setelah itu, setiap ada orang damel, ngarang, rubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dinamakan Qasidatul Burdah. Apa? Ada seorang ulama dari Alexandria Mesir, namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke ora iso tani wis sewulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Seperti jenengan sering kan? Mimpi jumpa Rasulullah sering? Ditakoni ora jawab, sering? Dereng. Nek jumpa gendruwo. Setelah jumpa Rasulullah dalam mimpi, Rasulullah kula sakit sewulan. Stroke ora iso tani ora iso mlaku. Tapi kalau gak ada nazar akan membuat qasidah syair yang tujuannya isinya memuji-muji panjenengan. Nyun izin, Rasulullah nyun izin. Ya wis, saya izinkan, ya wis bikin. Seminggu mimpi ketemu mana? 1 minggu. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum mendengarkan pujian itu. Wa radiya anhu, menerima, rela dipuji itu. Wa masaha jasadahu fata'affa fauran bukra. Musab-musab badannya kiai niku besoknya sembuh, bisa melaku, bisa jalan. Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya enggak maksa orang percaya. Yang percaya syafaat Rasulullah pasti min ahli syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Tidak akan ada syafaat. Orang percaya mau soleh. Ayo di budaya apal mboten? Apal mboten? Sing apal apa? Mulai soleh. Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhulma'i min idhami fama li'ainayka in qulta fufahamata wa ma liqalbika in qulta stafik yahimi. Ayah namanya selawatan, namanya ini selawatan, namanya muji Rasulullah, namanya bukan apa tadi padang wulan
Fama li ainaika in qul tafu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik ya himi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dhiqirbani wal alami fa kaifatum. Mau saya baca semua sampai jam 4. Amin tadzakuri jiran bidi salami majad tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan di dusun di Salam, atau engkau sedang teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah, atau engkau sedang teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau selalu menangis, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Paham betul? Pasti kamu lagi mabok. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansata lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi kangen, lagi tergila-gila seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau tangisi, kau rindukan? Siapa yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Murbin wa min Ajami Nabiyun al-Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi. Wes, ikut kok. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang selalu kita harapkan pertolongannya ketika kita mendapatkan problem atau kesulitan apapun. Percaya betul? Dialah namanya, ayo ikut saya, ayo, yang hafal ikut, yang hafal ikut. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jelas mboten leluhurnya Kanjeng Nabi? Leluhur panjenengan jelas mboten? Ayo ngomong jelas, sebut 10 ayo. Jenengan mboten jelas, jenengan jelas. Menawa jenengan menawa putune bayi di kebon singkong menawa. Leluhurnya Kanjeng Nabi sejak Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah taraku sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam bin Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari taraku sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi, tidak ada yang berbuat. Mbak jenengan dijaga betul? Jawab, yang mana jawab? Jenengan mbah-mbah dijamin betul? Enggak dijamin. Nabi Muhammad dijamin, mbah-mbahnya dan Nabi Adam sampai bapak ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam.
Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun melalui anak cucunya sampai pada Syekh Abdul Muthalib, mukanya terang, pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sarot quwwati fi asariri ghururihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddi Abdul Muthalib ibni Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini namanya Maulid Nabi namanya ini. Betul usah gua bendera ini betul usah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muthalib, mukanya terang padam, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padam. Belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab dari kejauhan melihat Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu. Sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu. Anak Abdul Muthalib sama. Melihat ada rumahnya Aminah padam, nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Padamnya apa ini? Suwaibah berangkat, tidak lama kembali, lapor ya Ami, majikan lapor. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang di rumahnya Aminah. Suwaibah, kata Abu Lahab, mulai sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Saya gembira, lahir Muhammad, saya gembira. Kamu saya bebaskan, bukan budak, orang merdeka, sama dengan saya, sama dengan kita. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir gih. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dimasukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi selama-lamanya gitu. Selamanya. Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi sampai Ahad. Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Quran pasti masuk neraka. Saya selana dzata lahab wa imra'atuhu. Tapi ata annahu fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Setiap hari Senin selamanya itu. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang mantingan, orang mantingan yang selalu baca maulid. Malam Jumat baca maulid, akikah maulid, omai dadi maulid, anak orang sing lamar maulid, omane pangkatnya munggah maulid, DPR dadi maulid. Masya Allah. Apa maneh orang mantingan yang rajin baca maulid, seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan wae dan dia kafir, setiap Senin dikeluarkan dari neraka. Wong mantingan yang rajin baca maulid Nabi yakin min ahli ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya bukan? Oke, terima kasih sahabatku, saudaraku sekalian. Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan iman Islam kita, dimudahkan segala urusan kita, dan semoga siapapun yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga selalu berdoa agar perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI Laskar Sabilillah ini senantiasa mendapatkan maunah, mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa meluruskan sejarah-sejarah yang berusaha dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, dan semoga akhirnya Indonesia ini mencapai puncaknya, ya, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak
kerukunan, kedamaian negara Republik Indonesia ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi melakukan hal-hal yang merusak kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Begitu saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.